Bapa, pada malam hari ini kami boleh dikumpulkan kembali di ruang Zoom untuk kami membaca Alkitab selama 1 jam. Kami minta kekuatan kuasa Roh Kudus menutup unggusi kami, memberkati kami, dan terangi hati dan pikiran kami ketika kami membaca, merenungkan, boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau tutup unggusi kami semua, baik internet yang akan kami pakai juga, maupun Zoom ini Tuhan, Engkau tutup unggusi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan Engkau gerakkan ibu-ibu yang mungkin hari ini ingin masuk namun lupa Tuhan, Engkau jamah hati mereka, ingatkan mereka untuk masuk di Zoom ini untuk kami boleh membaca merenungkan firman-Mu bersama-sama. Bapa, kami minta lawatan Tuhan turun atas kami, lawat hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami baca boleh kami memahami dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipuji dimuliakan. Dan sepanjang pembacaan Alkitab ini dari mulai sekarang hingga Tuhan berkati sampai kami selesai dengan salam sejahtera. Dalam nama Nelpon Nina Ibu Hilda. Amin. 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 Bacaan dari mana nih? Biar aku tulis. Yo, 1. salam Bu. Baca Salam. dari buku Tesalonika 1 dan pasal 1 dan 2. Iya. Setelah Kolose, Tesalonika. Baik. Nah, ini kita berberapa ya? Kita Berlima ya. Berarti 5 ya. Bu, Urutan. ini kita ya. Hah? Kita 5, Bu. Kita baca 5. Bu Luisi ikut baca, Bu. Bu Rambu. Biar Ikut, ditulis Bu. sama Bu. Ikut Oke lah. baca semua ya urutannya. Urutannya pertama Bu Luise, Luis, Bu Sandra, Sandra, Bu Rambu, Rambu, Joli Joli baru baru. Ya. Nah, kita urutannya karena 2 ayat sedikit, kita baca 5 ayat deh gitu ya. Ya nggak, Oke, Bu? iya. Oke. Ya. Siaplah. Silakan. Tulis. Aku Bu ulang ya. Lois. Urutan membacanya Ibu Luis, Ibu Sandra, Ibu Rambuyati, Ibu Joli, dan Ibu Mensi. Iya. Silakan Bu Lois. Di-unmute, Bu. Masih persiapan. Setelah buku Kolose, Tesalonika. Kita 5 ayat. Kalau Bu Lois masih persiapan, Bu Sandra silakan, Bu. Oh ya. Ya. Mungkin masih persiapan. Bu, unmute, Bu. 1 Tesalonika 1 pasal 1 ayat 1 sampai 5. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ayat 5, sebab Injil yang kamu beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Amin. Ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat,
kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ayat 8, karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi semua tempat yang telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Pelayanan Paulus di Tesalonika, pasal 2 ayat 1. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Amin. Ayat ke-6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Amin. Bu Luisi mungkin habis persiapan, boleh masuk, Bu? Oh, ya sudahlah, kita lanjut Bu Sandra deh. Silakan Bu Sandra. Ayat berapa Bu Mima? Lupa. Ayat 11, Bu. 11. 11 sampai 15. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi,
dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Amin. Ayat 16, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malah lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus? Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Silakan Bu Juli. Si paling suka buah. Manis alami. Salam, selamat malam Bu Ipung.
kami sudah membaca ya Bu di Tesalonika 1 pasal 1 dan 2 ya Bu. Ibu mungkin silakan baca sendiri ya Bu, kami sudah membaca. Ya baiklah Ibu-Ibu, tadi kita sudah membaca ya pasal 1 dan 2 ini. Yang sudah mendapatkan rema boleh kok dibagikan untuk kita semua biar kita terberkati ya. Silakan Bu. Sambil nunggu ya Bu Mensi. Ya Sambil Bu. nunggu, walaupun saya kepengen baca lagi. Tapi di pasal 1, mana ya? Bentar. Saya bacain ya pasal 1 ayat 5. Sebab Injil yang kamu beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akyata. Terus disambung lagi ke 9. Bagaimanapun kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Sebenarnya saya mau baca lagi tadi ayat 2 ya, karena semua menarik ya untuk saya. Nah, di ayat 1 itu saya melihat yang ayat 5 itu loh, Bu Mensi, mengenai Ya Bu. ketika kita berkata-kata itu bukan manusia, tetapi ada kekuatan dari Roh Kudus gitu ya. Saya menggarisbawahi ini itu. Nah, jadi itu saya juga seperti semacam refleksi gitu ya kepada diri saya. Saya ingat banget waktu saya belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya tuh kalau disuruh berdoa, saya tuh nggak tahu yang namanya berdoa gimana. Mungkin mungkin Bu Mensi tahu ya kalau saya disuruh berdoa itu gimana, karena pernah disuruh berdoa, suara saya, mari kita berdoa, no, 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 no. Amin. Aminnya tuh paling kencang, tapi isi yang doakan nggak jelas apa gitu ya, karena saya memang tidak tahu cara berdoa itu. Terus ketika Tuhan itu sudah menangkap saya melihat kenapa saya bisa berdoa, saya nggak tahu kata-kata dari mana. Tetapi saya tahu ketika saya berkata-kata, itu bukan akal budi saya, tetapi ada dorongan yang kuat dari Roh Kudus yang memang apa ya, yang memang mengajarkan saya bagaimana saya harus berkata-kata. Nah, itu juga berlaku ketika misalnya bertemu dengan orang-orang baru atau bertemu dengan apa ya, ketika berbicara dengan ibu-ibu yang sedang mengalami pergumulan gitu ya. Kadang-kadang saya nggak tahu, terus terang saya tuh kan orangnya dulu tuh agak individual, terus tidak terlalu mau tahu urusan orang, ya urusanmu ya urusanmu lah gitu, bukan urusanku gitu kan. Saya nggak mau membuang waktu saya hanya untuk mendengarkan orang berbicara. Itu dulu ya ibu-ibu ya, itu dulu. Nah, ketika titik balik sudah terjadi di dalam hidup saya dan memang perubahan itu terjadi di dalam hidup saya itu bisa mendengarkan apa ya, mendengarkan orang yang mengalami pergumulan. Kemudian saya tidak tahu ketika berkata-kata itu saya heran kok bisa sih saya tuh ngomong begini, memberi memberi sesuatu yang menimbulkan rasa sukacita pada orang gitu kan. Saya nggak tahu. Tapi saya percaya ketika saya berkata-kata itu dan saya memang tulus mendengarkan mereka dan saya tulus memang mau melayani Tuhan, tetapi melayani Tuhan dengan cara menopang orang yang perlu ditolong dan mengenalkan mereka lebih dalam akan Tuhan, bagaimana Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Saya percaya sebenarnya yang berbicara itu adalah Roh Kudus yang membantu saya berkata-kata yang memotivasi, yang isinya firman, bahkan bisa mendoakan. Saya percaya kekuatan itu hanya datang dari Roh Kudus. Seperti itu ya. Jadi itu yang pasal 1 ayat 5 itu tadi. Nah, lalu yang ayat 6 itu juga luar biasa ya. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ibu-ibu, saya belum pernah mengalami penderitaan yang berat seperti yang dialami oleh Paulus ketika memberitakan firman Tuhan. Saya belum pernah mengalami penderitaan yang berat gitu ya. Tetapi berkaca dari Paulus, ya di atas dia ada dibilang kalau nggak salah coba lompat ke pasal 2.
ayat 2. Di situ kan dikatakan, tetapi sungguh kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Saya belum pernah mengalami yang namanya penindasan yang berat ketika memberitakan firman Tuhan. Seperti itu, gitu ya. Jadi saya membayangkan bagaimana Paulus ini benar-benar adalah hamba, benar-benar seorang nabi yang sangat taat kepada Tuhan, seperti itu. Sehingga dia tidak memperdulikan manusia dagingnya, mengalami seperti apapun yang dihadapi, hinaan, cobaan, mungkin dipukul, ditolak, tetapi dia dengan semangat sukacita, dia bisa terus memberitakan Tuhan. Itu karena apa? Ternyata karena satu hal, yaitu pertolongan Roh Kudus. Jadi memang kalau Roh Kudus itu, jadi saya berkesimpulan begini, memang harus saya hidupkan dan harus terus melekat dengan Roh Kudus. Kekuatan kita itu ternyata adalah Roh Kudus. Mau dihina oleh orang sekitar pun, jadi saya tarik dengan situasi ya. Mau apapun kata orang di sekeliling kita, seperti itu ya, mau permasalahan apapun gitu ya, datang. Kalau kita bisa mengendalikan diri dan kita tidak masuk ke dalam situasi itu, ya kan? Itu kita terus bisa terkendali. Kita bisa terus mengalami tidak, artinya gini loh, kita tidak terkuras energi dengan situasi seperti itu. Walaupun secara manusia kita akui lah ya, saya akui saya masih punya rasa marah, emosi, sedih, itu sangat wajar ya, karena masih tinggal di dunia dan tubuh ini terdiri dari manusia daging juga gitu kan. Tetapi harus cepat-cepat kemudian berdoa kepada Tuhan, minta maaf bahwa untuk ditarik roh-roh yang membuat itu, karena roh-roh yang seperti kemarahan, kepahitan, kesedihan itu menjadi benteng ketika merasakan kasih Allah di dalam hidup kita. Seperti itu, Ibu Mensi sementara. Jadi luar biasa ya, saya percaya. Oh, sama satu lagi tadi mengenai teladan ini, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di Makedonia dan Akyat ya. Nah, saya menarik situasi ini ke kita. Mampu nggak sih kita menjadi teladan? Itu loh, mampu nggak kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita? Nah, bagaimana menjadi teladan? Ternyata menjadi teladan itu adalah satu, kita bisa juga hidup di dalam penindasan yang berat. Artinya, kalau saya menarik dengan situasi, pergumulan apapun yang kamu hadapi, baik di dalam rumah tanggamu, baik di lingkungan pekerjaanmu, baik di dalam keluargamu, anakmu, suami, gereja, dan segala macam, kalau kita hidup di dalam Tuhan dan di dalam Roh Kudus, kita bisa tenang dan hidup kita tidak memihak, lurus, dan benar-benar 100% menyerahkannya kepada Tuhan, dan kemudian orang melihat kita bisa menjadi teladan. Ini baru luar biasa ya. Sementara saya juga, apakah saya bisa menjadi teladan? Seperti itu ya. Bahkan hamba Tuhan Amin. pun, kalau kita lihat, bisa nggak mereka 100% menjadi teladan? Itu masih perlu dipertanyakan gitu ya, karena menjadi teladan itu memang tidak mudah gitu. Mungkin di Zoom gampang menjadi teladan ya, karena kan kelihatannya cuma di Zoom, wow, rohani, haleluya, puji Tuhan, yeay. Tapi masuk ke kehidupan nyata, mampu nggak kita menjadi teladan sesungguhnya untuk orang-orang di sekitar kita? Seperti itu Bu Mensi, terima kasih. Halo Ibu Neneng, salam kenal. Oh iya, Woi, itu Sandra ya. Lupa tadi saya nggak ada loh. suara. Oh, kakaknya Tadi Bu nggak ada Sandra ya? suara. Kakaknya Bu Sandra. Iya, Oh, tadi pantas Bu Yoli mirip. Oh, saya dia kenal siapa ya gitu. Oh, Neneng. Oh, siap. hmm. Sebentar kita kenal. Itu Saya dah mau rema saya. Tadi dikasih ininya, linknya sama Sandra. kasih Terus coba Sandra. masuk, tapi nggak ada suara. Oh iya iya Puji iya. Tuhan buat album ya. Datang Bu. Ya, baiklah Bu Joli. Ya benar Bu Joli, tadi juga itu ayat 5, 6, 7 itu juga berkonfirmasi dengan saya juga sih Bu sebenarnya. Jadi memang kalau untuk memberitakan Injil kalau tanpa Roh Kudus kita tidak bisa
berkata-kata memang seperti tadi Bu Juli bilang, dulu juga saya tidak bisa berdoa. Kalau ngomong doa itu terbata-bata, apa yang mau katakan, kadang pakai pikiran, tapi kok salah mengucap gitu. Tetapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk menjamah mulut bibir kita, itu akan terjadi sesuatu tanpa kita berpikir dari hati, akan dengan sendirinya dia mengalir gitu loh. Nah, itu yang Paulus katakan seperti itu ketika kita memberitakan Injil, ketika berkata-kata Roh Kudus akan memberi kekuatan seperti itu. Dan menarik juga ya, di ayat 6 juga seperti itu ya Bu Juli. Ketika kita memberitakan firman kepada orang-orang yang tertindas berat, nah nanti biarlah Roh Kudus yang akan mengerjakan semua itu. Yang penting kita menyampaikan dulu gitu. Dan banyak hal di sini yang tadi saya petik dari Bu Juli, tapi ya sudah ini apa namanya sangat luar biasa ya Bu Juli, memberkati kita semua. Jadi saya persilahkan ibu-ibu yang lain mungkin Bu Sandra, terus Bu Ramuyati. Silakan Bu Neneng juga boleh membagi, memperkenalkan diri juga boleh gitu. Apa mungkin kesaksian waktu berdoa Saya ya. boleh. Kita ini jadi agak sedikit santai ya, karena kan cuman sedikit, jadi bisa sambil sharing, sambil ngobrol. Iya. Iya. Maya, Ya, pokoknya terima kasih ya bisa gabung ya. Semoga bisa lancar. Cuman ya mesti Amin. lihat jamnya. Masih banyak harus belajar saya. Ya, Senang sampai bisa ketemu belajar. Mima lagi. Oh, Iya, iya Bu Neneng. Iya. Itu Bu Ramboyati, coba mau Bu Luis. Iya Bu Lois, silakan Bu. Lama nggak dengar suara Bu Ya, Lois. Cantik. shalom. Salam Bu. Salam semua ibu-ibu. Selamat Salam. malam, sore, menjelang malam. Belum malam-malam banget sih. Masih jam 7:30. Iya Iya, Bu. tadi udah pembacaan ya, tapi saya nggak mengikuti tadi semuanya, tapi saya baca ini lagi, baca ulang lagi ya yang dari saya, yaitu ya kita terutama yang ada di grup ini ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita adalah orang yang beruntung dari banyaknya manusia ya. Karena kenapa kita beruntung? Kita adalah umat yang dipanggil dan dipilih gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa kita bersyukur gitu. Jadi banyak juga orang yang dipanggil tapi nggak terpilih gitu. Jadi kita bagian yang mana ini? Bagian yang mana kita? Apa mau dipanggil aja? Apa berikutnya kita dipilih juga gitu ya. Jadi kita tahu kan kehidupan kerohanian kita, kekristenan kita selama kita mengikut Tuhan gitu. Apa yang kita sudah perbuat dan lakukan kepada sesama gitu ya. Ya kepada Tuhan yang kita nggak lihat, apalagi gitu kita nggak lihat gitu terhadap sesama, apakah kita udah menjadi berkat, saluran berkat bagi mereka gitu ya dalam keseharian kita gitu ya, dari apa namanya lamanya kita ya. Tadi kalau Ibu Joli yang saya dengar itu ya memang saya juga tahu gitu ya, kalau Bu Joli itu memang udah lama jadi orang Kristen tapi cuma namanya aja orang Kristen, tapi belum mengalami Tuhan dalam hidupnya gitu. Tapi setelah dia fokus ya, nah itu tadi yang dipanggil dan dipilih gitu. Sehingga saya lihat Joli yang udah orang baru udah dipakai Tuhan gitu. Jadi suka begini juga ya. Loh, kita yang udah lama ini gimana ya? Eh, jadi kita mau ya semuanya maju di dalam Tuhan, jadi saluran berkatnya Tuhan gitu dimanapun kita berada. Nggak hanya aja kita di dunia apa namanya di Zoom ini gitu ya, dunia maya gitu ya, kita berkoar-koar, tapi kehidupan sehari-hari tadi kata Ibu Joli gitu ya. Jadi kehidupan kalau di Zoom sini bisa sih hello gitu, halo, haleluya, puji Tuhan gitu. Kehidupan sehari-hari kita gimana gitu. Kadang-kadang kita banyak terkontaminasi ya dengan apa namanya pergaulan kita gitu ya terhadap sesama gitu ya. Karena kan kita nggak bergaul hanya di lingkungan gereja aja gitu ya. Seperti saya kan banyak komunitas di sini. Tadi juga saya ada acara di Sentul gitu ya. Semua saya ikutin gitu ya.
semua asik gitu ya. Tapi di luar itu apakah kita bisa jadi berkat nggak gitu? Seperti saya, lingkungan saya kan orang-orang suku Sunda gitu ya. Mereka ini nggak percaya Tuhan gitu. Apakah hidup saya udah menjadi saluran berkat bagi mereka gitu ya? Ya tentunya kita akan menunjukkan integritas kita ya sebagai selaku orang Kristen gitu ya, supaya Tuhan tidak dipermalukan lewat perbuatan kita gitu ya. Jadi kita nggak dengan cara berkoar-koar dalam penginjilan gitu ya, tadi karena ada saya baca gitu, kita untuk apa namanya melayani gitu ya, menginjil gitu ya. Jadi nggak usah juga kita berkoar-koar, tapi dengan perbuatan dan tingkah laku kita juga orang bisa membaca, oh iya orang Kristen ya, beda ya, dia bilang gitu. Karena lingkungan saya juga seperti itu ya, melihat saya, ibu nggak seperti orang Batak yang lain ya, dia bilang. Maaf kalau di sini ada Batak-Batak lagi. Karena kesannya kalau yang orang Batak itu garang, terus ngomongnya keras gitu ya. Tapi sebenarnya hatinya baik sih katanya gitu. Tapi eh, kalau yang Batak yang maksudnya udah masa lalunya udah dikuburkan, udah menjadi hidup baru ya, hidup lama udah berlalu gitu ya. Tentunya berbeda gitu sepertinya, seperti tadi Ibu Joli ya. Dulu dia masa modo sama orang, emang gua pikirin gua sama gua, lu sama lu gitulah istilahnya ya. Tapi sekarang kan dia enggak, dia maksudnya ikut turut, kalau orang susah dia juga ikut susah, orang senang dia ikut senang. Nah itulah ciri-ciri khas orang yang udah menikmati Tuhan dalam hidupnya gitu ya. Jadi dia benar-benar melakukan firman Tuhan gitu. Jadi hidupnya sekarang bisa menjadi saluran berkat, yang tadinya nggak tahu berdoa katanya gitu. Tapi sekarang saya lihat melebihi dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi kok. Jadi ya kita maulah maju di dalam Tuhan ya. Jadi dalam perkataan pikiran kita, perbuatan kita gitu ya. Kalau saya kan di sini dipanggilnya Ibu Sembiring gitu ya. Ibu Sembiring beda ya sama Batak si A si B, katanya bedanya apa sih? Saya bilang gitu, sama-sama makan nasi gitu. Tapi saya udah mengerti gitu apa tujuan mereka gitu. Tapi itu yang harus kita dalamin, yang kita pupuk gitu ya. Jangan sampai lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermalukan gitu. Apaan sih orang Kristen tuh si Ibu Sembiring tuh, si Joli tuh apaan tuh orang Kristen gitu kan. Jadi nama Tuhan yang dipermalukan gitu. Tapi dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan kita memperdulikan mereka, memberi gitu ya, walaupun kita nggak harus orang kaya, nggak harus banyak uang kita gitu ya, tapi dengan dengan apa ya, kita perhatikan dia susah, kita dengerin dia ngomong aja, itu udah satu berkat bagi mereka. Itu udah satu penginjilan sebenarnya secara tidak langsung gitu ya. Jadi kita nggak usah juga berkoar-koar. Dulu ada teman saya orang Batak juga, dia juga gitu Kristen dari kecil tapi nggak mengalami Tuhan dalam hidupnya, jadi belum mengalami kelahiran baru. Jadi waktu dia cinta mula-mula kepada Tuhan, semua orang yang dia temui, cara dia begini, oh kamu masih merokok ya, katanya gitu, lepaskan itu merokokmu, kamu masih begini, kamu masih gitu, neraka loh, dia bilang gitu. Jadi nggak berhikmat, jadi malah orang mencibir dia gitu. Nah hikmat juga kita harus perlu gitu, belajar gitu ya, bagaimana tata cara kita untuk ngomong sama orang. Jadi jangan tuduh poin gitu ya, lihat orang A B gitu terus langsung kita menuduh dia gitu. Jadi itu juga nggak baik gitu ya. Jadi malah orang menjauh dari kita gitu. Itu dulu teman saya terjadi, tapi sekarang dia udah almarhum. Saking dia cinta mula-mula, jadi dia hantam kromo kata orang Medan gitu ya. Jadi ya biarlah dengan senyuman aja kita udah membuat orang sukacita damai sejahtera gitu. Coba kalau kita cemberut aja gitu ya, apa sih orang Kristen apa gitu, melihatnya aja udah muak ya, kata orang Medan gitu, udah muak lihat telu katanya gitu ya. Jadi kita dengan senyuman gitu ya, apa namanya, saya lihat saya lihat yang pembacaan Alkitab ini kok sedikit ya, banyak saya lihat berapi-api semuanya, wah hebat banget gitu ya. Saya juga kadang-kadang saya senyum dengar mereka, kayaknya apa namanya, apa mereka masih kasih mula-mula apa gimana ya. Semoga kasih mula-mula kita itu tidak luntur ya, tidak makin kesananya makin merosot kerohanian kita, tapi bertambah maju dalam Tuhan. Semangat terus, selamat melayani Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Terima kasih Bu Lucy cantik, lengkap sudah ini. Luar biasa. Haleluya.
Kita harus belajar untuk berhikmat ya ketika kita menginjili atau kita saksi atau bercerita dengan orang-orang yang mungkin dari Kristen tapi belum benar-benar hidup dalam Tuhan. Dan kita nggak dicibiri, memang betul itu. Dan kita juga harus menjaga sikap kita ya, karena kadang-kadang kita bergaul juga bukan dengan orang gereja saja, tapi banyak orang yang mungkin belum mengenal Tuhan gitu, Bu ya. Terima kasih Bu, lengkap dan luar biasa. Ya, baiklah. Amin. Ini saya ada Amin. tahu nih ada Ibu Rambu Yati ya, ini satu breakout room sama saya nih di komunitas yang lain. Shalom Bu. Iya. Aku juga lah Bu Bu. Luis. Aku sesi 2 tapi. Iya. Sesi 1 Bu Luis. Kalau di bor gitu saling saling curhat dan saling mendoakan gitu, tapi bukan untuk Iya. Oh, sama Rabu Yati ya. Aku sesi 1 di 407, sesi 2 19. Iya, aku 09, tapi udah lama aku lihat nggak nongol nih Bu Rambu Yati. Oh, lanjut. Sesi 1 Bu, sesi 1. Oh, sesi 1 pindah ya. Oke deh. Iya. Iya. Berkati. Halo Bu Dewi. Tuh orang Bogor berkumpul. Itu mah tetangga, saudara. Iya, baiklah Bu Dewi, kami sudah membaca tadi Bu ya, Tesalonika 1, pasal 1 dan 2. Mungkin Ibu sudah membaca, boleh juga membagi sharing bagi kita, atau silakan. Gimana? Baca dulu ya. Oh ya, kalau Ibu baca dulu, saya persilakan Bu Sandra. Oh, yang lainnya. Iya, silakan Bu San. 2 Tesalonika ayat yang 2 apa San? Ayat yang ke-10, tapi juga ada hubungannya dengan yang saksi. Ayat yang ke-5. Yang ke-10, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Di sini pelayanan Paulus dia sebagai mengibaratkan dia sebagai saksi ya, karena di sini juga dia sebagai Allah juga sebagai saksi. Di ayat 5, kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Untuk pelayanan Paulus di sini, dia berani mengatakan bahwa dia tidak bermulut manis, karena apa yang dia tahu ya langsung dia ucapkan. Cuman memang seperti tadi Bu Luis bicara tadi, harus berhikmat. Pasti Paulus ada berhikmat ya, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Nah, di ayat 10 juga ya, kita sebagai umatnya, pengikut Tuhan juga menjadi saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh kita harus hidup ya, karena kita saksi Kristus, supaya tidak menjadi batu sandungan. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yang saya dapatkan untuk pelayanan Paulus juga untuk dikasih kehidupan sehari-hari. Begitu Bu Mima. Iya, terima kasih Bu Sandra. Memang betul kita jadi saksi, tapi kita juga berhikmat. Kita juga harus minta tuntunan Roh Kudus setiap hari ketika berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, terima kasih Bu Sandra sudah menguatkan. Silakan Bu Neneng yang cantik. Boleh kok, bersaksi juga boleh. Iya. Kayaknya saya baru pertama di sini, belum begitu paham ya. Apalagi tadi saya belum mengikuti besok ya. Iya. Boleh. Saya bingung mau siapin apa gitu. Ya. Kalau di Karena sini kan kita tahu judulnya. Ya, Bu. Karena saya kan belum tahu judulnya apa yang dibacain tadi. Jadi saya bingung mau sharing
teguran Tuhan seperti apa, mau kemana kita belum tahu. Nanti ya, Oh iya, next time. baik. Kasar Kalau di pasal sini 2. biasanya kami baca satu Heeh. dua pasal gitu. Habis setelah itu kita hening sebentar 3 menit untuk merenungkan kembali, tapi diiringi musik. Setelah itu minta Roh Kudus tuntun kami untuk apa yang didapatkan di sini, boleh kita beri kesaksian atau mengupas kembali firman yang tadi kita baca untuk saling gitu. Tapi ya kan ikut dulu, nanti besok kita mulai lagi, boleh dah. Ibu boleh mengikuti ya. Ya. Siap. Ya, terima kasih pendalaman kitab suci ya. Iya, Intinya pendalaman kitab suci. Jadi saya belum baca, saya belum ngerti apa yang mau dibicarain. Cukup ikut dulu seperti apa, kata Bu Sandra. Gabung, kita kenalan-kenalan katanya. Ya puji Tuhan, teman-temannya jadi kita bisa saling kenal ya, saling menguatkan. Latar iya. belakangnya itu masalahnya dia Katolik. Kalau Katolik kan jarang ya baca firman Tuhan. Jadi saya ajak gabung supaya baca firman Tuhan. Oh Supaya iya. kan Iya, kalau latar benar. belakang nah, Katolik ya baca terus gitu kan. Iya. Iya, makanya kan kalau Katolik kan ini kan pendalaman kitab suci, cuman ya antar lingkungan aja gitu. Oh gitu ya. Iya, banyak Yang teman-teman dibaca Katolik. pun memang sama sih per perikop begitu, nanti ada yang sharing masing-masing, sama sih sepertinya sama kalau saya lihat seperti ini ya. Iya. Mm-mm. Banyak memberi kesaksian tentang hidup. Jadi sangat terberkati kok di pembacaan firman ini. Iya, Gitu, Bu. ya sharing-sharing ya pengalaman ya dengan ayat-ayat ini ya. Iya, Ya. saya harus banyak belajar nih, dibantu ya. Iya, baiklah, kita sama-sama belajar kok ini, Bu. Iya, iya, iya. Ya, terima Iya, kasih. sama-sama. Ya, Bu, selamat Bu Rambu, silakan, Bu. Iya Bu, saya hanya mau sharing, bersyukur untuk di luar dari ini ya, dari bacaan kita tadi, saya bersyukur bahwa 2 hari ini Sumba Timur turun hujan, karena sudah hampir dari tahun lalu sampai di bulan Februari ini kami tidak menikmati hujan ya, karena Iya. kemarau panjang El Nino. Jadi bersyukur bahwa 2 hari ini hujan berkat tercurah dan di Sumba tidak kepanasan minta ampun seperti itu. Jadi saya sangat Iya. bersyukur bahwa Tuhan baik. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Akhirnya. Rambu. Ya, baiklah. Terima kasih, Bu-Ibu. Saya silahkan Bu Dewi deh, Bu. Kita sharing dah kesaksian boleh. Malam ini kan kita bertujuh ya. Iya, jadi ya silahkanlah. Kita bersukacita bersama-sama di sini. Iya. Masih Ani, Bu. Iya, jadi memang benar ya. Tuntunan Roh Kudus itu perlu untuk kita. Dan saya juga percaya ibu-ibu semua yang di Zoom ini eh, tetap semangat, tetap terus belajar untuk lebih lagi berhati-hati ketika berbicara dengan orang-orang. Ya silakan Bu Dewi. Aku aku kesaksian aja ya. Aku belum nangkap nih. Jadi karena buru-buru kali Iya, Bu. bacanya ya. Jadi aku Iya. kesaksian aja. Ini kejadian Desember lalu. Eh, saya mengikuti kebaktian di suatu apa ya namanya gereja. eh, Namanya di sini Rumah Roti. Nah, jadi itu ibadahnya dari jam 7 malam sampai jam 9. Tapi ini pendeta kebetulan kalau udah berkhotbah nggak ingat waktu. Jadi
sampai lewat lah. Tapi memang nggak membosankan kalau dia udah khotbah. Nah, terus habis khotbah itu kita makan. Disediakan oleh Bapak dan Ibu yang punya rumah roti itu makan untuk malam. Nah, setelah itu jadi sambil ngobrol-ngobrol, saya baru itu datang ke sana. Jadi kenalan-kenalan lah. Akhirnya pulang dari situ tuh jam 10:30 malam. Saya pakai motor. Nah, udah gitu saya harus melewati putaran jalan tol. Jadi arah kita itu harus putar dulu gitu di jalan tol ini. Pas putaran itu tiba-tiba motor saya mati. Dari mulai saya pakai itu motor, belum pernah namanya mogok, itu tiba-tiba baru muter sedikit, mati aja langsung. Saya coba starter udah nggak bisa, jadi aku engkol karena motorku bukan matic. Jadi saya coba pakai kaki gitu sampai berulang-ulang, nggak bisa hidup juga. Di belakangku ada angkot 2, kanan dan kiri. Tapi posisiku harusnya kan ke kiri, tapi karena baru belok, jadi aku masih posisi di kanan. Nah, terus angkot yang di belakangku itu berhenti. Mereka nanya di dalam angkot itu, kenapa Bu? Katanya. Saya bilang, ini mati tiba-tiba nggak tahu kenapa. Terus dia turun tuh yang di sebelah kiri sopir. Turun tapi cuma dipinggirkan aja motorku. Tapi masih di posisi di aspal. Pinggirin terus dia balik lagi. Nah, udah pada lewat lah itu mobil, pada lewat. Tapi tidak berapa lama, nyampe 5 menit deh. 2 orang bisa dibilang belum dewasa, masih remaja lah. 2 orang laki-laki naik motor langsung berhenti. Mereka langsung nanya, kenapa Bu? Kenapa Bu? Katanya gitu. Ini nggak tahu, nggak bisa hidup. Tiba-tiba tadi mati, saya bilang. Terus udah langsung mereka, Bu pinggirin lagi, jangan di situ. Itu masih di aspal katanya, dipinggirin. Saya cuma diem aja ngeliatin mereka. Langsung dipinggirin motorku. Coba kita lihat ya Bu, mungkin ini kali businya kali kotor, katanya gitu. Diambil HP dari motornya itu sama ada kayak obeng-obeng gitu. Kita coba lihat ya Bu. Katanya, iya silahkan. Terus dilihat, kayaknya sih businya Bu, tapi kita nggak bisa nih, harus ke bengkel katanya. Dan akhirnya aku diam. Tapi memang saat itu nggak ada rasa takut sedikit pun. Terus langsung mereka nanya, Ibu mau pulang kemana? Saya bilang ke arah Tajur. Oke, kalau begitu kita antar Bu, katanya. Saya diem, nggak langsung saya jawab. Saya bilang sama mereka akhirnya, gimana caranya? Gampang Bu, kata satu teman yang dibonceng itu. Gampang Bu. Iya gimana? Nanti Ibu naik di motor kita, saya yang bawa motor Ibu. Iya tapi caranya gimana? Tenang, tenang, katanya gitu. Didorong. Oh gitu. Terus saya nggak langsung naik motornya itu. Saya lihat dulu dia naik di motorku. Jadi ada rasa sedikit, ini beneran nggak sih orang ini nolong? Iya. Terus, dah, Ibu, ayo naik aja. Udah, akhirnya saya naik. Terus jalan, saya lihatlah kakinya itu anak yang bonceng saya itu kakinya dorong motorku. Oh, begitu caranya dalam hatiku. Udah, jalan. Baru setelah melewati tikungan baru ke jalan raya ke tempat saya tinggal itu, saya baru berpikir gini, ini orang beneran ya, baik nolong. Tadi yang diangkut aja udah menghalangi jalan mereka, cuma dipinggirin doang. Gitu. Saya nggak tahu, kemungkinan juga itu orang. Tapi nggak mau gitu, cuman pinggirin doang. Terus ini orang langsung aku tepuk dari belakang, makasih ya kalian sudah nolongin saya bilang. Itu kayaknya sih tuh anak-anak masih, kalau nggak SMP kelas 1 SMA lah gitu. Tapi badannya masih kecil-kecil gitu. Terus iya Bu, tenang aja. Katanya kita mau harus saling tolong menolong. Katanya ayo aja jalan. Terus emang tinggalnya di mana sih Bu? Katanya. Saya kasih tahu lah jalannya. Terus oh di sana. Ada bengkel di situ kan Bu? Ada. Ternyata temennya juga yang kerja di bengkel itu.
Jadi kenal dia. Nah udah gitu, eh boleh nggak kita nanti jangan lewat dari, kan saya kasih tahu patokan PD Hasan gitu, jangan lewat dari situ. Kenapa Bu? Katanya itu tanjakan, kasihan nanti ini yang dorong kagak sanggup nanti. Saya bilang kita cari yang datar ya, agak ke depan lagi. Saya bilang oh iya iya iya, iya Bu. Diantar sampai di pintu pos satpam. Saya bilang udah sampai di sini aja ya, biar nanti satpam aja yang bawa sampai ke dalam. Jangan Bu, kita harus antarin sampai ke rumah. Nah lu, Wow. ya udah, ayo. Udah nyampe lah di depan rumah, turun langsung yang motor ini langsung dimasukin ke pagar. Nah yang bonceng saya ini langsung saya tahan. Tunggu ya bentar ya, saya bilang. Terus udah selesai tuin, taruh motor saya. Udah Bu, kami langsung pulang aja katanya. Tunggu 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 bentar, saya bilang tuh. Maksudku saya kan bawa uang pada saat mau ke gereja itu cuma persembahan dan 10.000 buat parkir. Nah, terus Iya. ternyata parkir nggak bayar, udah masukin ke sini aja gitu sama orang yang di gereja itu. Terus udah akhirnya ada 10.000 lah di tasku. Terus aku pikir kan nggak cukup lah ini ucapan terima kasih 2 orang, mereka pikir tunggu bentar ya, ini dulu tunggu di teras duduk aja dulu. Saya bilang nggak usah Bu, kami langsung pulang aja, nggak usah katanya gitu. Duh, orang udah akhirnya saya samperin karena mereka udah ngotot nggak mau. Saya samperin, kalian mau pulang kemana? Saya bilang mau ke Cibeduk Bu, katanya gitu. Oh emangnya habis dari mana? Saya bilang ternyata mereka habis pulang ngaji Bu, ibu pulang ngaji. Terus dah kan itu wilayahnya mestinya bisa, nggak harus dari situ. Kenapa mesti keliling dari sini? Biasalah Bu, anak muda katanya. Tapi itulah ternyata. Terus saya pikir-pikir udah itu mereka pergi, ya udah hati-hati ya. Saya bilang udah mereka pergi, saya masuk ke rumah, saya duduk sebentar, saya pikir gini, ya orang kan dari masjid yang itu, kenapa mesti mereka keliling dari kebun raya, dari Baranang Siang, mestinya bisa gitu, ada jalur satu lagi. Nah terus udah gitu saya ingat khotbah di gereja pada saat itu, eh, judulnya itu jangan takut, percaya saja. Udah saya diam, saya duduk, Tuhan saya langsung berdoa, Tuhan entah siapapun anak itu saya percaya Tuhan yang utus. Kalau anak itu masih sekolah, berikan mereka hikmat kepintaran. Kalau mereka nanti kelak mau cari kerja, berikan pekerjaan yang terbaik. Itulah doaku. Begitu dulu. Wah akhirnya saya ketawa aja udah sukacita banget. Terus aku langsung telepon Buyo, pas pulang juga dari luar, ibu sama suaminya sama ko Alek habis makan. Iya. Kenapa katanya, aku cerita, hah sampai kaget Bu Yohana di situ. Iya Bu, saya nggak ngerti itu benar-benar Tuhan itu ya. Padahal jam 11, udah jam 11-an lah itu, tengah malam di jalan tol, anak muda lagi yang mau menolong. Sementara orang-orang tua tadi di angkot itu tidak tergerak hatinya. Tidak berapa lama, nggak nyampe 5 menit, itu anak-anak langsung datang. Bu, kenapa? Langsung begitu. Balas saya posisi di belakang motor ini, mereka nasihati lagi, Bu, jangan di situ. Di ini aja, di rumput aja, jangan di situ. Itu di aspal, takut ada mobil nanti datang kena ibu, katanya gitu lagi. Itu benar-benar saya pikir ini Tuhan lah pasti yang utus. Karena aku makin pikirin, itu jalan kenapa dari masjid itu mesti nyelonong, mereka menjauh gitu. Mestinya ada jalan yang lebih cepat. Nah itu akhirnya saya ketawa, sama Buyo juga ketawa aja, udah gak ngerti lagi, pokoknya ngucap syukur aja, ya Tuhan tengah malam anak muda. Nah besoknya saya kasih tahu adikku, kenapa nggak telepon saya Kak, kata adik. Nggak kepikiran tuh, saya bilang sempat pengen telepon tapi bukan adikku, tapi nggak deh, nggak jadi. Nah itu ternyata Tuhan utus orang yang menolong tengah malam Bu Ibu. Tengah malam lah itu ya, jam 11 ya, di Iya. jalan tol. Tuhan itu baik, sangat baik. Luar Saya biasa. Bu Mensi, saya mau ngomentarin ya, yang Bu Dewi ya. Saya percaya itu adalah malaikat dalam bentuk manusia. Percaya bahwa malaikat itu kadang kita nggak sadar
dia rupanya dalam bentuk manusia. Kenapa? Sebenarnya saya banyak mengalami peristiwa dalam hidup saya yang diselamatkan. Jadi saya kalau dipikir-pikir sebenarnya mau mengalami kematian itu banyak, tapi memang belum waktunya. Mulai mau dihajar di apa? Dihantam sama mobil apa tuh mobil tangki minyak itu Hmm. sampai yang pesawat landing, ingat nggak yang dulu di Jogja apa gempa ya itu Ya. saya juga pernah tersesat waktu bukan di Indonesia loh ya, bahkan di luar negeri itu saya sering banget hampir nggak jelas hidupnya gitu ya, tapi Hmm. saya itu diselamatkan oleh orang yang saya tidak kenal, yang saya pikir wajahnya seram, yang menakutkan. Ternyata apa? Ketika saya tahu mereka orang yang tidak itu ya tidak minta uang dan tidak apa-apa ya, nah itu saya tahu ternyata itu Tuhan mengirim malaikatnya dalam bentuk manusia untuk membantu kita. Pembelajarannya apa Ibu-ibu? Pembelajarannya adalah jangan pernah apa menolong seseorang itu melihat dari rupa. Menolonglah orang itu secara harus benar-benar ikhlas. Kenapa? Ketika kita menolong orang secara ikhlas tanpa berpikir apapun gitu ya terhadap orang tersebut, harus percaya dan imani bahwa Tuhan itu akan membalasnya dalam bentuk waktu yang kita tidak tahu kapan, tetapi Dia pasti akan balas. Begitulah cara kerja Tuhan itu, cara bekerja eh, alam ini seperti itu. Jadi eh, hukum tabur tuai itu ada, istilahnya gitu ya. Iya, betul. Ketika kita Mm-mm. banyak melakukan perbuatan baik tanpa kepada orang tanpa perhitungan dengan hati yang tulus, itu Tuhan akan balas. Mungkin Iya, Amin. kita tidak tahu kapan, tapi memang seperti itu. Seperti itu. Nah, iya, yang dialami oleh Ibu Dewi itu, saya percaya itu adalah malaikat dalam bentuk manusia. Seperti itu. iya betul. Itu Bu Iya, Dewi luar betul. biasa. Iya. Jadi teruslah banyak tabur kebaikan, tetapi Iya, kebaikan yang ikhlas. Seperti iya itu. betul. Hmm. Iya, siap. Bu Juli, terima kasih. Memang benar ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita memang. Di saat kita dalam kondisi keadaan yang terjepit, Tuhan akan mengirimkan penolong seperti malaikat berupa manusia juga ada. Kadang-kadang dia menggerakkan orang-orang di sekitar kita juga untuk menolong kita. Saya percaya kok Tuhan tidak pernah tutup mata, tidak pernah meninggalkan kita di saat kita dalam kondisi apapun. Dia sudah siapkan penolong bagi kita. Kalau kesaksian saya mungkin ibu-ibu ketawa ya. Kalau kesaksian saya ini mengenai makanan loh. Beberapa minggu yang lalu ponakan saya ke rumah gitu. Tante doakan saya, katanya kami memang berdua sharing sih, dia juga pendeta. Kami dua sharing gitu, tapi dia bilang kalau saya minta restu tante untuk saya mau kerja gitu. Oke, kita doa. Habis kami sharing kami doa. Nah, ketika kami doa, kok ada sesuatu kayak bau makanan yang dekat-dekat di telinga hidung saya gitu. Nah, awalnya saya sudah masak nasi, tapi saya berpikirnya nanti beli lauk deh gitu. Tapi memang Tuhan sediakan tuh caranya berbeda-beda ya. Sementara saya doa kok saya tapi dalam inilah ujian buat kita ya. Jadi sementara saya berdoa kok dalam pikiran saya kenapa itu tetangga masak sampai baunya sampai di mulut di hidung saya gitu loh. Jadi saya berdoa tapi nggak fokus gitu loh. Kadang-kadang apa ini dari Roh Kudus atau memang ini setan juga kadang-kadang mengganggu juga saya nggak ngerti. Terus semakin saya kencang doanya untuk berfokus, semakin makanan itu ditiup angin itu kan enak banget di hidung saya gitu. Jadi saya memang bercabang doa saya gitu. Doanya Jadi nggak konsentrasi ya. saya konsentrasi lagi mau ngomong apa ini siapa Tuhan ini kan. Tapi saya juga tiba-tiba kenapa tetangganya masak kok sampai baunya ke hidung saya gitu. Apa yang terjadi ibu-ibu? Saya juga doa Tuhan berkati saya hari ini makanan minuman saya disediakan Tuhan gitu. Pokoknya ada aja saya doa. Pas amin gitu ibu-ibu ternyata satu piring besar gado-gado di hidung saya di meja makan. Astaga.
Kaget saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa diizinkan ini terjadi? Tapi memang saya bersyukur gitu. Saya tanya ponakan saya, kan apa yang kamu rasakan? Saya mau buka mata, Mak, tapi berat rasanya dengar kata-kata Mak itu saya senang gitu loh. Tapi kok mau buka mata lihat apa yang ada di sini kok baunya kayak dekat-dekat dungku gitu kan. Berarti yang waktu kamu doa iseng banget itu orangnya. Pasti pas kamu duduk mata tuh ditaruh di depan hidung. Oh, Jadi alah. akhirnya pas saya bilangin inilah mujizat Tuhan, kita berdoa minta berkat, akhirnya Tuhan kasih melalui orang-orang terdekat di sekitar kita. Itu juga perlu disyukuri gitu kan. Akhirnya saya bersyukur memang, cuman saya minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan, tadi saya doa itu bercabang pikiranku. Kenapa titik mata kok enaknya sampai di hidung saya gitu kan? Ya, Aduh. itulah keajaiban yang ada yang saya rasakan. Jadi yang memang benar. Tuhan itu tahu isi hati seseorang ya. Ketika dia membutuhkan sesuatu, Tuhan akan mengirimkan pertolongan tepat pada waktunya. Baik seperti Bu Joli dulu pernah kesaksian mengenai di jalan ada kejadian, Bu Dewi, mungkin Bu Sandra juga, Bu Luisi juga, Bu Rambut juga mungkin, Bu Neneng juga, mungkin kita semua mengalami itu. Tapi memang kita tidak tahu ya pertolongan Tuhan itu kadang-kadang kita sampai kaget deh. Kok bisa ya orang ini? Kok bisa ya? Padahal saya begini loh, saya nggak kepikiran orang ini harus menolong saya. Tapi cara Tuhan itu memang luar biasa loh. Benar. Saya juga pengalaman pribadi juga ada. Mungkin kita semua mengalami itu. Tapi itulah caranya Tuhan kita yang baik dan luar biasa itu. Kadang-kadang kadang-kadang dalam pikiran kita nggak mungkin ya, tapi itu mungkin. Memang nyata terjadi seperti itu. Gitu, Ibu-ibu. Terima kasih. Mungkin Bu Sandra atau Ibu-ibu yang lain mau menyampaikan yang lain, boleh. Bu Sandra unmute. Ya, sudah cukup dulu saya. Oh iya, iya. Baiklah, kalau begitu. Kita mungkin doanya pasang-pasangan deh malam ini karena Oke. ya betul, Bu Rambu. Ya, ya amin, betul. Jadi kita doa pasang-pasangan aja deh. Malam ini kan kita cuma bertujuh gitu. Ya. Jadi kita berdoa, saling mendoakan satu sama lain deh. Ya, Ya. mungkin Bu Joli saya minta doakan Bu Neneng ya. Iya. Bu Luis ulang tahun. Kita nyanyi dulu. Iya, Bu Luis ulang tahun. Tahu. Bu Luis, Oke. kita nyanyi ya. Mana Bu Luisnya nih yang ulang tahun malah tutup pintu. Tutup pintu, tutup mic. Bu Luis, Oke, siap kami mau aku dengar kok. nyanyi. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Panjang sebelumnya. Umurnya. Minta kadonya, minta Panjang kado. Baby Lois. panjang umurnya serta mulia Mulia, serta mulia mulia, serta mulia. mulia. Ya Tiup tahu lilin, aja nih Bu Joli. tiup Selamat lilin. ulang tahun. Halo. Selamat ulang tahun, Bu Makasih Bu Luis. Joli. Makasih. Umur, Bu. Panjang Sehat umur, Tinggal sehat selalu. kadonya. terus. Tinggal nunggu Happy kadonya. birthday Ya. Bu Lois. Makasih. Ya. Ayo Bu Mensi. Jadi doakan Bu Neneng. Malam ini Bu Neneng kita doa dulu. Nanti besok-besok baru Bu Neneng ikut doakan teman-teman ya, Bu Neneng ya. Jadi saya Malam doain ini Bu Neneng. kita doakan Bu Luisi, sekalian ulang tahun Bu Luisi ya. Siapa? Ya gitu. Bu Sandra doakan Bu Luisi. Jadi saya Bu Neneng, terus Bu Sandra doain Bu Luis, ya ulang tahun, terus Bu Luisi doakan saya. Bu Mensi Terus, doain. Saya doakan Topik doanya apa Bu? Berarti Bu muter. Bu Mima berarti gini muter dong, karena kan Bu Neneng pasti terakhir kan? Bu Mima. Berarti saya, bukan saya yang pertama. Berarti saya, jadi gini tadi apa, Bu
Bu Sandra doain Bu Luis, ya kan? Ya, Bu Luis doain Bu Mensi, gitu kan? Bu ya. Mensi doakan misalnya Bu Rambuyati. Oh Bu ya, Bu Rambuyati Rambu. doakan Bu Dewi. Bu Dewi doain Iya. saya doain Bu Neneng. Bener Oh nggak? iya, iya. Iya begitu. Bener nggak? Kan? Benar. Oke. Ibu Mensi ini sama dengan Ibu Mima kan? Iya, Bu Iya, Mima. Yang aku kenal Ibu Mima gitu loh. Iya, aku Mima Mensi namanya. Aku pun ikut-ikutan lah panggil Mensi. Padahal Mima Mensi Oh sama. iya iya. Iya aku sama Ibu Vanessa kan Mima yang Mima. aku tahu. Kalau Iya, di sini berubah menjadi Mensi dia. Kalau kita ke Bu Mensi. Vanessa jadi Bu Mima. Iya, Jadi gitu ya Bu nggak Mensi ya. apa-apa. Urutannya iya. gimana tadi sih? Bu Sandra berarti doain Bu Luis yang ulang tahun. Lalu Bu Luis doain Bu Mensi ya. Bu Mensi doain Bu Bu Rambu. Rambuyati. Bu Rambuyati doain Bu Dewi. Bu Dewi doain Bu Joli. Bu Joli doain Bu Neneng. Dan Bu Halo, Sandra saya siapa nggak doa? ada yang doain. Hah? Saya nggak ada Nah, yang siapa? doain. Oh Bu yaudah aku Sandra doain. siapa? Bu Aku Sandra. doain. Oh iya, Bu Sandra. Joli sama Ya nanti Hildi deh. sama Bu Neneng sama Bu Sandra aku yang doain dah, nggak apa-apa. Yuk. Sebelum doa kali kita nyanyi dulu ya. Kan mumpung santai kan, cuman sedikit. Ya, pujian Iya, dulu sekali ya. baiklah Bu. Nanti langsung masuk doa ya, selesai ya Bu Sandra ya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh di hidupku. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku.
Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam boleh mendengar firman-Mu, dan kami saat ini sudah selesai Tuhan. Kami mengucap syukur biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas itu memberi hikmat kepada kami supaya kami terus tambah-tambahkan pengertiannya di dalam kasih-Mu Tuhan. Malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk Ibu Louis yang sedang berulang tahun. Mari Bapa, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan, hikmat dan panjang umur Tuhan untuk Bu Louis ya, di usia yang bertambah 1 tahun ini. Tuhan, hikmatnya terus bertambah, dan apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau tak berikan jalan keluar. Apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan Tuhan cukupkan. Segala sesuatu Tuhan yang amin. Saya ya, udah selesai ya? Iya, Bu. Ya, yuk mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam sorga, berterima kasih kami kepadamu di kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami mau mengakhiri pertemuan kami, pembacaan Alkitab di malam hari ini. Dan Tuhan, Engkau juga Tuhan yang memberikan hikmat, dan biarlah firman Tuhan itu dapat meremah dalam setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih juga berkesaksian yang menguatkan kami dan menghibur kami. Terima kasih karena pada malam hari ini kami berdoa untuk saudara kekasih kami, Ibu Mima. Tuhan, apapun menjadi kerinduan dalam pengiringannya kepada Tuhan, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami tidak tahu dan tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan dalam hidup keluarga, rumah tangga, bersama dengan suami dan anak-anak Tuhan. Apapun itu bentuknya Tuhan, berikan jalan keluar dan kemenangan kepada Ibu Mima. Engkau melihat dan perhitungkan atas kesetiaannya dalam melayani Engkau, melayani sesama Tuhan, bahkan di dalam keluarga. Mungkin anak-anaknya juga Tuhan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, suami mungkin dalam usaha, baik dalam keuangan mereka, kesehatan mereka, keluarga, dan kerohanian mereka. Tuhan tolong dan berikan Tuhan kepada mereka Tuhan kekuatan Tuhan, dan Tuhan Engkau mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka, kesehatan mereka juga Tuhan Engkau yang menjamin, dan Engkau membalas berkat apa yang mereka sudah perbuat dan lakukan dalam pelayanannya Tuhan, khususnya buat Ibu Mima. Dan biarlah dalam rumah tangga juga Tuhan ada hubungan yang harmonis Tuhan antara suami, istri, dan anak-anak, bahkan keluarga besarnya hidup menjadi saluran berkat juga Tuhan. Dimanapun Ibu Mima berada, Tuhan Engkau Tuhan Yesus yang memakai dia untuk menjadi saluran berkat-Mu dan menjadi dampak bagi banyak orang Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada kesempatan malam hari ini. Kami hanya alaskan dalam satu nama yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat Ibu Dewi. Mari Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Tuhan yang menjaga kehidupannya Tuhan. Apapun dia kerjakan saat ini boleh berhasil di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, bersepakat di dalam nama-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Ibu Dewi saat ini, kiranya Engkau Tuhan yang berikan dia kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Tidak satupun yang rancangan kecelakaan, rancangan maut, rancangan apapun bentuknya Tuhan yang mencoba mengambil bagian atas kehidupannya Tuhan.
Engkau Tuhan yang pegang kendali atas kehidupannya Tuhan, pegang tangannya Tuhan, bahwa Tuhan tetap menjaga hidupnya, bahwa Tuhan tetap menolongnya, memberikan dia kekuatan, sukacita Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Menyerahkan Ibu Dewi Tuhan dalam segala hidupnya Tuhan saat ini, hikmat marifat Tuhan boleh tercurah dalam kehidupannya Tuhan. Memberkati keluarganya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Segala apapun itu Tuhan, kami percaya, kami taruhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah terima kekuatan, sukacita, damai sejahtera, jawaban doa dari setiap apa yang Kau sudah nyatakan buat setiap kami, buat Ibu Dewi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kesempatan yang indah Tuhan persatukan kami di dalam Zoom ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kalau bukan karena Tuhan, kami tak bisa apa-apa Tuhan, sehingga kami boleh bersatu di dalam Zoom ini. Meskipun kami hanya beberapa orang, tapi kami merasa kami berkumpul semuanya. Dan saat ini Tuhan, aku berdoa buat Ibu Joli, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan kehidupan, rumah tangga, segala usaha pekerjaan, Ibu Joli dan keluarga. Dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Biar Engkau Tuhan yang membentengi keluarganya, usahanya, anak-anaknya, dalam kehidupan sehari-hari. Dari segala arah Engkau yang membentengi, yang menjaga Tuhan. Berikan Tuhan hikmat marifat yang daripada-Mu buat Bu Joli dalam terlebih Tuhan dalam komunitas kami di dalam pembacaan Alkitab ini, biar boleh berjalan lancar, tidak kurang suatu apapun, dan semakin banyak yang boleh ikut bergabung di dalam komunitas kecil ini. Kami percaya Tuhan, lewat apa yang Ibu Joli sudah lakukan, sudah banyak membuat kami bersuka cita, bahkan kami lebih lagi mengenal karya Tuhan dalam hidup kami. Kami juga semakin ada niat untuk lebih lagi membaca firman-Mu yang sebelumnya mungkin kami masih malas-malasan, tapi begitu ada komunitas yang dibentuk oleh Ibu Joli, kami semakin rindu dan rindu untuk membaca firman-Mu. Dan biarlah itu Tuhan, kehausan kami terus untuk membaca firman-Mu dan berbagi pengalaman dan segala kesaksian, pengalaman hidup, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, baik pun pengalaman pribadi, keluarga, dengan sesama teman-teman kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkatilah Ibu Joli dan keluarga Tuhan dalam setiap usahanya. Anak-anaknya juga Tuhan berkati menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang turut kepada orang tuanya, dan juga menjadi anak-anak yang manis, yang pintar. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk keberadaan kami di Zoom ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dengan adanya wadah ini, kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman lama di supranatural. Kami bersyukur Bapak, biarlah hari-hari ke depan boleh berjalan terus dan terus lagi, semakin bertambah-tambah lagi ibu-ibu yang boleh bergabung di komunitas ini. Oleh karena itu Tuhan kami, biarlah apa yang sudah kami kerjakan, kami perbuat, apa yang sudah kami terima dari pengajaran ini, dari hasil pembacaan Alkitab ini, untuk kemuliaan nama Tuhan saja, nama Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, pada malam hari ini hamba juga tidak lupa berdoa untuk Ibu Neneng dan Ibu Sandra ya Bapak. Bapak, terima kasih bahwa Engkau sudah membawa Ibu Neneng ke dalam komunitas membaca Alkitab. Kami percaya Bapak, Roh Kudus-Mu bekerja Bapak, melalui saudaranya Ibu Sandra ya Bapak. Bapak, terima kasih juga Bapak, Engkau sudah melindungi hari-hari Ibu Nenengnya Bapak, dan Engkau terus memberikan roh hikmat pewahyuan-Mu Bapak, sehingga Bapak ia semakin mengenal Engkau lebih dalam. Bapak, Ibu Neneng adalah orang yang berharga, dia dimerdekakan, dia ditebus, dia diampuni, dia dikasihani, dia diberkati, dia dilindungi, dia makmur, dia sehat dan utuh Tuhan di hadapan-Mu.
Tuhan, dia juga adalah orang yang akan Engkau teguhkan di dalam imanmu ya Bapa. Dia penuh dengan hikmat, dia berbakat, dia percaya diri, dia kreatif, kompeten, disiplin, fokus, dan punya motivasi. Bapa, Engkau memperlengkapi dia, Engkau mengurapi dia, Engkau menerima dia Bapa, dan Engkau mengakui dia sebagai anakmu ya Bapa. Bapa, dia bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Ibu Neneng bukan orang yang rata-rata, tetapi dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Semua rancangan Tuhan di dalam hidupnya pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menopang kesehatannya ya Bapak. Engkau menopang perekonomiannya ya Bapak. Engkau akan menopang juga Tuhan apa yang menjadi kerinduannya di dalam hidupnya Bapak ya Bapak. Termasuk juga keluarga ya Bapak. Tuhan lindungi dia selalu, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dia, berikan dia hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Mampukan dia terus Bapa agar dia dapat hidup di dalam naungan Engkau ya Yesus. Lindungi dia Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau juga yang tahu apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Tuhan, terima kasih Tuhan, teruslah menyayangi Ibu Neneng ya Bapa. Ibu Neneng nanti baca di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, pada malam hari ini juga hamba membawa Ibu Sandra di dalam doa. Ya Bapak, Engkaulah yang mengetahui dan menilik eh, isi dan batin daripada Ibu Sandra. Apa yang menjadi pergumulannya Bapak, aku percaya Bapak, Engkau akan membantu Ibu Sandra dan keluarganya ya Bapak. Tidak akan Engkau membiarkan dia jatuh Bapak sampai ke dalam. Tidak akan Engkau memberikan dia percobaan di luar batas manusia ya Bapak. Bapak, kami percaya Bapak rancangan-Mu indah Bapak, dan tepat pada waktunya apa yang menjadi pergumulan Ibu Sandra ya Bapak, akan Engkau berikan satu rancangan yang indah ya Bapak. Bapak, kami percaya Bapak bahwa apa yang pernah di apa yang pernah dicuri oleh iblis, bahkan intervensi-intervensi iblis atas Ibu Sandra dan keluarganya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Segala roh-roh kegagalan, segala roh-roh kekhawatiran, segala roh-roh ketakutan, segala roh-roh kelemahan tubuh, segala roh-roh tidak percaya diri, segala roh-roh keminderan, segala roh-roh kemalasan, pemberontakan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang terjadi di dalam keluarganya ya Bapak. Apapun yang pernah dicuri dari iblis itu, dari hidup Ibu Sandra dan keluarganya Bapak di tahun-tahun yang lalu, dikembalikan berlipat-lipat sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Ibu Sandra dan suaminya Bapak Joe akan Kau bawa naik terus Tuhan, tidaklah turun ya Bapak. Mereka akan menjadikan Kau jadikan mereka kepala, bukanlah ekor ya Bapak. Apa saja yang dibuat oleh Ibu Sandra, apa saja yang dibuat oleh suaminya, di dalam nama Tuhan Yesus dibuat berhasil. Bapak, Engkau menguduskan keluarga ini Bapak. Engkau melayakkan dan Engkau membenarkan dan Engkau menyucikan mereka dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku percaya Bapak, pintu terobosan terbuka untuk Ibu Sandra dan keluarga. Terobosan terjadi, berkat mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, mereka akan menerima semua yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengurapi mereka dengan damai sejahtera. Keluarga Ibu Sandra dan Pak Jo dan anak, Engkau urapi mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati hari-hari mereka ya Bapa, minggu-minggu, jam-jam mereka. Dan biarlah Bapa, Ibu Sandra dan suami Bapa mampu menjadikan hari-hari mereka menjadi hari yang intim dengan Engkau ya Bapa. Mereka akan penuh kekudusan, penuh terobosan dan mukjizat terjadi di dalam hidup mereka ya Bapa. Hanya kebajikan dan kemurahan saja Bapa yang mengikuti langkah Ibu Sandra dan suami dalam hari-harinya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau akan memampukan Ibu Sandra dan suami untuk terus mengucap syukur Tuhan. Karena aku percaya ada kuasa di balik ucapan syukur. Mampukan mereka Tuhan untuk membelakangi masalah mereka. Bantu mereka untuk bisa terus melihat ke depan bahwa ada rancangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada keluarga ini ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa kami ini 0 dan Kaulah yang 100.
Apa yang kami miliki ini semua adalah milik-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau tidak akan membiarkan kami semua kekurangan. Burung di udara saja Kau pelihara Bapa. Berikan kami hati yang mampu bersyukur atas setiap apapun yang sudah Tuhan cukupkan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa yang jauh dari kata sempurna ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Ibu Mima ke Bu Rambuyati. Ibu Mensi ke Bu Rambuyati. Ya, Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur melalui pembacaan firman malam ini. Kami boleh bersama-sama bertumbuh, belajar untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami boleh berhikmat dan kami boleh mengandalkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami, dalam segala pekerjaan dan apapun tugas tanggung jawab kami. Bapa, malam ini kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dahsyat. Kami membawa Ibu terkasih kami, Ibu Rambuyati, ke dalam tangan Tuhan. Engkau sungguh tahu dan mengenal Ibu Rambuyati. Tuhan sendiri yang akan mengetahui segala sesuatu tentang kehidupan Bu Rambu. Oleh karena itu Tuhan kami minta Bapa, urapan Tuhan turun bagi Bu Rambu. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan sempurna bagi Bu Rambu. Segala pergumulan hidupnya Tuhan, Engkau sudah mengetahui, mari Tuhan Engkau perbaharui kehidupan hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang luar biasa. Segala langkah hidupnya Tuhan ada dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan terus memberkati, menolong, menyertai, membimbing. Karena dia adalah anak-Mu, biji mata-Mu, pekerja-Mu, prajurit-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memperlengkapi dengan senjata kemuliaan-Mu Tuhan, dimanapun hamba pergi dan berada dalam keadaan kondisi apapun. Tuhan mampukan hamba-Mu menjadi sebagai seorang hamba yang sangat luar biasa. Ketika dia menghadapi segala masalah, ujian di dalam kehidupannya, dia tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya bersama suami. Bapa, Engkau terus tinggal tetap di dalam rumah tangga mereka. Terus Bapa, Engkau memelihara mereka, menjamah, menyertai, melindungi, ikat mereka di dalam satu roh, dalam Roh Kudus Tuhan. Seia sepakat di dalam rumah tangga mereka saling mengasihi, menghormati, menghargai. Sebagai suami, pasangan suami istri menjadi contoh teladan bagi sesama Bapa. Bapa di surga, Engkau memberkati lumbung-lumbung mereka, Engkau memberkati setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan. Mari Engkau sendiri yang limpahkan. Kemurahan mengikuti mereka, damai, sukacita selalu ada dan hadir dalam rumah tangga mereka. Bapa, Engkau membuka tingkap-tingkap langit. Berkat tercurah bagi Ibu Rambuyati di dalam kehidupannya Tuhan. Apapun yang saat ini hamba-Mu hadapi, hamba percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tutup mata. Engkau akan membuka segala pintu berkat dari timur, barat, utara, selatan mengalir dan terus mengalir. Dan Engkau membawa Bu Rambuyati untuk mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Setiap hari Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu. Segala langkah hidupnya keluar masuk ke rumahnya bersama keluarga, Engkau tutup bungkusi mereka dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, kami mengucap syukur Bapa, Engkau sungguh mengasihi hamba-Mu. Mari Tuhan Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi menjadi kepala bukan ekor. Semakin hari semakin Engkau membawa dia lebih untuk lagi Bapa mengasihi Engkau dan mengucap syukur dalam segala hal. Bapa, Engkau rapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap kehidupannya Tuhan, sedalam seluruh tubuhnya adalah milik Allah. Bait Allah Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa dengan cara-Mu yang ajaib dan benar. Buah-buah kebenaran boleh bertumbuh berakar dalam kehidupannya Tuhan Yesus, menjadi suratan dan menjadi contoh teladan bagi sesamanya Bapa, baik di tempat kerja maupun dalam rumahnya maupun keluarga Bapa. Berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan, umur panjang bersama suami, dan Bapa, Engkau limpahkan kasih-Mu terus mengalir dan tidak akan pernah habis. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang kekal, Allah yang melihat, memandang hamba-Mu dengan cara-Mu yang benar Bapa. Terima kasih anak-anaknya juga Tuhan berkati dalam masa pertumbuhan mereka, dalam studi mereka. Biarlah Bapa sendiri akan menyediakan keperluan mereka dari sekarang sampai jenjang yang paling tertinggi Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Ibu Rambu adalah anak yang Engkau kasihi, Engkau anak yang paling spesial di mata-Mu Tuhan. Mari Engkau ubah hati, pikiran, tubuh, jiwa, rohnya menjadi milik-Mu yang seutuhnya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dan saat ini juga membawa Bu Joli, Bu Neneng, Bu Dewi,
Bu Luise, Bu Sandra, dan hamba-Mu sendiri Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa malam ini malam yang sungguh luar biasa dengan segala kesaksian, firman kebenaran, buah-buah kebenaran, hikmat, pewahyuan yang kami sudah dapat malam ini. Biarlah itu terus Bapa melekat dalam hidup kami Bapa, agar kami keluar menjadi anak-anak pemenang, menjadi contoh teladan di sekitar kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, keluarga kami, maupun lingkungan yang kami tinggal. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau sungguh hadir dan Roh Kudus selalu mengurapi kami semua. Segala hidup kami, pergumulan kami, keluarga kami, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Cara Tuhan akan membawa kami lebih lagi mengenal Engkau. Dan ibu-ibu yang malam ini tidak hadir karena berbagai macam kegiatan mereka Tuhan, Engkau akan mempertemukan kami di hari-hari berikut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami malam ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima Buat kasih. doa-doanya. Makasih semua. Ya, selamat ulang tahun sekali lagi, Nande Sembiring. Terima kasih Bu Jolly, Iya, tercinta, Bu happy Bima, birthday. Bu Neneng Ibu besok Sandra, Bu ikut Neneng, ya. Bu Bu Neneng ikut Dewi, lagi ya, Bu baca Rambu. doa. Banyak loh yang Katolik juga di tempat kita. Supaya menjadi berkat. Bu Neneng tinggal di mana sih? Kalau di Jakarta bisa ketemu sama ibu-ibu lain nih, yang apalagi yang di Bogor ada 2 orang, yang di Sumba 1, di Bali 2. Bu Neneng tinggal di mana? Nah, di unmute. Mic-nya dibuka.